Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang kenapa tak diamalkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang udah tahu bahwa kita sebagai orang tua yang ingin anaknya jadi hafiz Al-Quran, itu harusnya sebelum kita nyuruh anak kita buat membaca Al-Quran, harusnya kita juga harus bisa membaca Al-Quran. Jadi sebagai orang tua itu kalau misalkan mungkin ada ya dari orang tua kita yang minta kita buat baca Al-Quran karena mungkin menurut orang tua itu penting. Nah, sebenarnya sebelum kita nyuruh anak kita buat ngebaca Al-Quran, itu harusnya dari diri kita sendiri dulu. Kita dulu sebagai orang tua tuh bisa nggak baca Al-Quran. Kalau misalkan kita bisa baca Al-Quran, baru nyuruh anak kita buat ngafalin ngebaca ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Terus banyak banget orang tua tuh yang suka yang suka ceramain anaknya untuk ngehafalin ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya tanpa kita sadarin itu kita adalah harusnya sebelum kita nyuruh anak kita buat membaca Al-Quran tuh harusnya kita sebagai orang tua tuh sadar diri dulu, kita bisa nggak baca Al-Quran. Kalau misalkan kita udah bisa baca Al-Quran, ya kita kasih tahu, kita baru nyuruh anak kita buat baca Al-Quran. Ya kalau dibilang sih emang penting baca Al-Quran, tapi kalau memang belum bisa buat baca Al-Quran, ya gak apa-apa, dikit-dikit belajar. Terus ada juga yang tahu bahwa laki-laki itu kalau misalkan udah nikah itu adalah harus bisa menafkahi keluarganya, menjaga istri dan anak-anaknya. Kalau yang perempuan nanti kalau udah nikah udah harus jadi ibu yang baik, udah harus jadi istri yang baik buat suami dan anak-anaknya, harus bisa ngejagain anak-anak dan suaminya. Terus kita harus bisa, kalau perempuan tuh kerjaannya kalau udah nikah tuh jadi ibu rumah tangga, masak, ngurus anak, ngurusin suami. Kalau yang laki-laki kerjaannya tuh ya kerja, cari nafkah, menjaga keluarganya, menjaga istri dan anak-anaknya, supaya terus menjaga rumah tangga biar rumah tangganya itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadi sebelum kita ngomong buat orang lain, kita juga harus mengamalkan, harus kita kerjakan dulu sebelum kita nyuruh orang lain buat ngelakuin sesuatu. Jadi kadang orang tua kan suka ada yang nyuruh anaknya buat baca Al-Quran, tapi sendirinya kita sebagai orang tua tuh gak bisa baca Al-Quran. Jadi sebelum ngajak anak kita buat ngafalin, buat baca surat, buat ngaji baca Al-Quran, itu harusnya kita tuh mikir dulu, harusnya tuh kita sadar diri. Kita sebagai orang tua tuh harus sadar diri, kalau misalkan kita udah bisa baca Al-Quran, ya baru kita suruh anak kita buat baca Al-Quran.
Jadi jangan sampai kita malu sama anak kita karena kita nggak bisa baca Al-Quran. Terus kadang sebagai orang tua tuh kita suka ngekang anak, kayak misalkan anaknya disuruh baca Al-Quran, tapi kita sebagai orang tua gak pernah baca Al-Quran. Kita malah seringnya ceramain anak kita buat ngafalin surat, buat ngafalin ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita memerintahkan anak kita buat ngafalin Al-Quran, baca Al-Quran, ya kita sebagai orang tua juga harus sadar kalau misalkan kita harus sadar diri kita tuh bisa nggak baca Al-Quran. Jangan sampai kita malu sama anak kita bisa baca Al-Quran tapi kita sebagai orang tua nggak bisa baca Al-Quran. Jadi kita harus sadar diri kita sebagai orang tua tuh udah baik belum. Begitupun nanti kita udah nikah juga, kita harus, kalau kita sebagai wanita ya harus bisa jadi istri yang baik buat suami, buat anak-anak. Kalau laki-laki ya harus bisa menjadi suami yang baik, menjadi pemimpin buat keluarganya, bisa membimbing, kalau bisa memimpin keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya, bisa memberi nafkah buat istri dan anak-anaknya, terus bisa melindungi istri dan anak-anaknya dari hal-hal yang membahayakan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalkan kalian punya orang tua yang suka ngekang anak, yang suka nyuruh anaknya buat baca Al-Quran, kalian kasih tahu ke orang tua kalian bahwa sebelum orang tua kalian ngasih tahu, memerintahkan kalian buat ngafalin baca surat-surat Al-Quran, ya dia harus bisa baca Al-Quran, dia harus bisa baca Al-Quran, baru orang tua kalian nyuruh kalian buat ngafalin Al-Quran. Jangan sampai orang tua kalian malu karena kalian ternyata bisa baca Al-Quran. Jadi ingat ya teman-teman, sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you next time to my video. Tungguin video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa kalian follow seluruh akun sosial media aku yang aku taruh di description box. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Tungguin video-video selanjutnya ya. Bye bye.